Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-7. Akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa harian atau misa pagi minggu ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. Misa minggu depan merupakan hari Minggu biasa yang ke-8. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Februari 2022 pukul 5 sore dengan petugas Kor, Pia, dan Pir. Dirijen Saudari Maria Dwika dan Desta. Pemazmur Saudari Vicensia Ari Anggraeni. Organis Ibu Berta Trihartiningsih. Lektor Saudari Meila. Mesdinar Vincent dan Kumolo. Prodiakon Bapak Stefanus Suyanto dan Bapak Antonius Eko Nugroho. Hiasan altar tim tata altar. Non liturgi lingkungan Santa Agatha dan lingkungan Santo Dominikus. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama Rp807.000. Kolekte kedua Rp634.000. Teks misa Rp62.000. Pembekalan orang tua beserta calon penerima sakramen Krisma akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Februari 2022 pukul 10 pagi di Aula Taman Doa Gua Maria Pereng, Getasan. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan memengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. To
kita Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, di dalam lagu pembuka tadi ada kata-kata supaya kita cinta teman dan Tuhan. Teman dalam artian ini adalah sesama kita. Dan persis sabda-sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bisa mengasihi sesulit apapun, sesakit apapun, untuk bisa mengasihi. Mari kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan kalau kita masih jauh dari kesempurnaan untuk mengasihi. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa di dunia yang mewartakan hukum cinta kasih bagi umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah putra Bapa yang menghambakan diri demi cinta kasih dan menyelamatkan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Bapa di dunia yang menampakkan bukti nyata cinta kasih Allah kepada manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus, Yesus, Putra yang tunggal. ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus.
dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu, berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan memusnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku raja. Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Dia yang berasal dari surga. Jadi seperti kini, kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah. Demikian pula, kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Alleluia, 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 alleluia.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, sebetulnya saya tidak perlu homili karena bacaan-bacaan tadi itu sudah seperti homili, sudah jelas. Nanti nek tak jelaske malah saya ora jelas, maka saya mengulang saja. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang terkasih, kira-kira ya, melaksanakan sabda Tuhan di dalam Injil tadi bisa apa tidak? Gampang atau sulit? Sulit. Berguna atau tidak untuk orang lain? Amat berguna. Jawabannya gampang. Jelas, mungkin kita bisa mengasihi, bisa. Tetapi jawaban yang berikutnya tadi tidak gampang. Dan orang lain juga bisa berkomentar kalau kita berbuat seperti itu. Cari pujian. Supaya dapat wah. Untuk orang lain itu bisa saja bersyukur, tetapi juga bisa saja orang tidak ambil pusing, ndablek, diapii, terus tetap ndablek. Maka orang Jawa mengatakan
dikei rempelong logoh ati atau dikei ati ngrogoh rempelo. Sing bener ndi kuwi? Nggih. Sing bener dikei ati ngrogoh rempelo. Nggih, pokoke diwolak-walik ya kono nggih. Jadi tidak dikasih hati masih menuntut yang lain. Dan kita tahu menyembuhkan luka batin, luka hati itu tidak mudah. Wong orang tadinya pacaran terus putus wis iso neng-nengan kok, gitu. Padahal kayak cinta-cintaan, wah, dunia itu serasa milik berdua. Rembulan pun digayau, bintang di langit pun ditatap. Sementara calon mertua dilupakan. Tapi begitu cut, kita era tahu kenal. Nah, itu salah satu contoh. Kita hari ini bisa belajar dari bacaan yang pertama. Daud dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Sampai Saul naruh tombak saja di dekat kepalanya. Supaya kalau ada apa langsung cabut. Ya. Ternyata semua tertidur tadi. Diceritakan. Aber, panglimanya juga tidur. Lalu Daud dibisi oleh Abisai tadi. Tuh, sudah diserahkan ke kamu. Itu ditombak sekali aja sudah nancap, tidak usah 2 kali. Seolah-olah kata Abisai, Tuhan menyerahkan Saul kepada Daud untuk dibunuh. Harusnya kan Daud membalas, melawan. Apalagi dapat kesempatan. Sering tuh dalam kehidupan kita, wah, nek kesempatan balas ki ngiwi-wiwi, gitu. Kita iya, kita menang-menango. Gitu. Daud mestinya bisa dengan mudah membunuh Saul seperti disarankan Abisai tadi. Cukup ditombak sekali, tancap. Tetapi yang mengagumkan, justru Daud tidak mau melakukan. Daud hanya mengambil tombak raja dan kendi air tadi, lalu dibawa pergi seberang agak bukit tinggi lah ya, pegunungan, lalu baru teriak, Saul, Saul, ini tombakmu, ini kendimu, suruh orang ambil ke sini. Itu kan kalau orang Jawa ngenyek banget ya, jane wis mati ning lho, gitu. Saya tidak mau. Sekarang coba bayangkan, seandainya Anda menjadi Daud, apakah Anda setuju dengan sikap dan tindakannya? Mungkin karena kita sudah membaca kitab suci ya setuju. Tapi kalau secara manusiawi kita mungkin tidak mudah setuju. Atau seandainya aku menjadi Raja Saul, kira-kira seperti apa? Wirang, orang Jawa bilangnya, malu atau tidak? Tapi yang menarik yang terjadi kemudian dalam kisah berikutnya, Daud tetap setia mengabdi kepada Saul karena yakin dia orang yang terpilih. Dia tidak akan melukai orang yang terpilih, yang terurapi. Nah, kalau bapak ibu suami istri itu saling menghargai pasangan hidupnya sebagai orang yang terurapi untuk dirinya, ora ono sing jenenge cekcok padu apa menehan teman-teman ya. KDRT itu ndak ada. Pasanganku adalah orang yang terurapi untuk aku. Atau bapak terhadap anak, anak terhadap bapak atau orang tua lah ya. Kalau bisa saling menghargai dengan mengatakan ini adalah orang yang terpilih, terurapi bagiku. Anak akan menghormati orang tua dan sebaliknya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, Daud tetap setia. Dan akhirnya Saul lalu merasa ngerumangsani ya, dan kemudian bersikap baik terhadap Daud. Dan nanti yang menggantikan Saul adalah Daud. Satu contoh yang bagus, yang pantas kita teladani, meskipun sekali lagi itu tidak
mudah. Tapi itu kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saya sendiri kalau ditanya akan menjawab ya saisone wae, ya, sebisanya. Kalau ditipu, dibohongi oleh orang lain ngalah, kerep aku ngono kuwi. Kalau difitnah, dibilang serba jelek, dijelek-jelekkan, saya coba doakan. Meskipun kadang masih tak tambah doa nih dengan rumusan Tuhan berilah dia pelajaran. Gitu? Nek perlu cilaka. Itu masih sering saya doakan seperti itu. Ya. Maka ketika orang itu cilaka, Gusti tur nuwun ngono ta. Itu masih doa seperti itu. Ya aku ya sing menungso, nggih. Mungkin Anda pun juga punya pengalaman seperti itu. Ya tak apura ning muga-muga kowe engko entuk. Ya, itu tadi. Saya aja dulu sering kok kalau ada teman nyontek ke saya itu, nyoh contekan ning tak kei sing salah. Ya, jawabannya A tak kon milih nyoh, totoke sing tak bunderi B. Artinya kowe sing jahat cilaka dhewe gitu. Dulu saya seperti itu. Ya gengsi to mosok kowe nyonto kok luwih apik timbang aku gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jujur umumnya dari kita itu masih sulit untuk melaksanakan sabda Tuhan yang diminta kepada kita untuk kita perbuat, untuk kita lakukan, supaya kita apa? Murah hati sebagaimana Allah juga murah hati. Tadi kan dikatakan Tuhan baik untuk semua orang, bahkan orang yang tidak bisa berterima kasih, bahkan orang yang berbuat jahat. Bisa aja kita mengatakan, ayo panjenengan Gusti Allah, aku lah menungso. Ora iso. Bisa pembelaan seperti itu. Atau hidup kita belum seperti yang dikatakan Santo Paulus dalam bacaan yang kedua tadi, yaitu hidup yang menghayati diri sebagai makhluk-makhluk surgawi yang sama dengan dia yang berasal dari surga. Atau istilah menterengnya, kita itu mengenakan rupa dari yang surgawi. Sabda-sabda Tuhan di dalam Injil sebenarnya juga memuat sindiran untuk kita. Mengasihi orang yang memusuhi kita, bahkan membenci kita, memberkati orang yang mengutuk kita, pipi yang sebelah ditampar suruh kasihkan juga pipi sebelahnya. Orang ambil jubah kasihkan pakaian, meminjam ndak usah mengharapkan kembali, ya ora gampang kuwi. Nek iso malah mana, gitu? Kowe nyilih aku 50 yang balekke 60. Ora gampang. Tetapi catatan akhir Injil tadi semoga bisa kita renungkan dengan lebih sungguh-sungguh. Berbuat baiklah terhadap siapapun, sebagaimana kita pun mengharapkan orang lain berbuat demikian. Lalu kata-kata Tuhan yang menyindir sekali tadi, orang-orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi, memberi orang yang suka memberi, dan seterusnya tadi. Itu orang berdosa aja bisa. Nah, kalau ukurannya masih taraf seperti itu, tidak ada bedanya dengan orang yang berbuat pada umumnya, dan tidak ada jasanya. Rumusan itu adalah sindiran sekaligus tuntutan tegas dari Tuhan terhadap kita semua. Saya mengajak Anda semua untuk merasa tertantang melakukan permintaan Tuhan itu. Isaura, aku mulai dari kuasi paroki Ngablak ini. Tidak usah keluar dulu lah, di tengah kehidupan paguyuban kita. Isaura, aku serik rokain yang tetap apian.
atau aku diserii ning aku tetep apian. Aku dirugeke kae tahu ning aku tetep ngapiki. Iso apa ora? Aku seneng karo dheke ning dheke ra seneng karo aku, tetep apik ora? Apa isin? Aku karo Rama Koko ki jengkel. Wong nek nyindir sak geleme dhewe. Cangkeme ya ora iso dinut, gitu. Ning piye aku tetep menghargai, mencintai, gitu. Nek perlu sok ngoleh-olehi apa ta apa, gitu. Iso ora? Mulai dari dalam paguyuban kita dulu. Kalau ada orang misalnya buang sampah sembarangan, tulus, berani ndak aku mengambil naruh di depan tempat sampah. Ora njur malah sing buang umpamane si A. Jiko terus lenggawa saka ngarepe dhek ben ngerti nek tak jiko. Matamu ndelok kira iki ngene. Ya ta? Iki padha karo nyekat. Ya. Jadi mulai dari diri kita sendiri saja dulu ya. Kalau kita bisa melakukan itu, rumusannya jelas. Suatu takaran yang baik dipadatkan, yang diguncang dan ditumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Nek cara Jawa dulu istilahnya apa? Naker beras itu nganggo muk itu, di wadah isih ditek-tek isih dires, tambahin tek-tek res. Akhirnya apa? Isinya sungguh-sungguh pas. Kecuali nek jero ini dikai timbel utawa isi watu, ya, itu lain. Maka mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya makin sempurna di dalam melaksanakan sabda-sabda Tuhan seperti yang diminta di dalam Injil tadi. Tidak mudah memang, tetapi mari kita niat ingsun lah ya, berusaha sungguh-sungguh semampu kita dan menyadari diri bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, yang juga harus seperti Dia murah hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Bapa kita di surga sangat baik kepada kita. Marilah kita berdoa semoga kasih-Nya yang murah hati juga menjadi sikap kita terhadap orang lain. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga kesanggupan kami untuk mengampuni serta pencarian kami yang tak terputus akan toleransi dan perdamaian menunjuk kepada Kristus serta Injil-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi semua bangsa di dunia, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa di dunia mengarahkan tujuannya dari dominasi politik atau ekonomis ke semangat solidaritas dan persahabatan dengan semua bangsa lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi mereka yang menganiaya dan memusuhi umat beriman, ya Bapa, semoga kemurahan hati-Mu mengampuni para penganiaya dan yang menganggap diri mereka musuh umat beriman, serta membuka mata mereka bagi rencana Allah yang penuh kasih bagi setiap manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami mendengar panggilan Yesus untuk menghilangkan sikap permusuhan karena sikap cinta diri kami.
dan semoga kami mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bapa yang murah hati, Engkau masih mengasihi mereka yang kurang setia kepadamu, termasuk kami sendiri. Tolonglah kami untuk melibatkan diri bagi sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini Kau persatukan dengan persembahan diri putramu, sehingga memancarkan keagungan cinta kasih-Mu kepada kami semua dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan secara pribadi dalam Ekaristi pada hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa
Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dan selalu mendapat kemurahan hatinya, inilah Dia yang mengasihi kita. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena dalam diri Putra-Mu kami tidak hanya menemukan teladan cinta kasih, tetapi juga menerima sakramen cinta kasih-Mu. Semoga berkat sakramen ini kami semakin tekun mewujudkan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari, sampai kami Kau perkenankan mengalami kepenuhan cinta kasih-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, anak-anakku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.